Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Erwin Gutawa memang mantap orang yang satu ini. Bagiku dia adalah salah satu masternya seni pertunjukan. Konduktor. Iya kan? Yes. Aku sangat respect dengan beliau karena ternyata setiap garapan dia bikin konser sekarang ya nggak yang lalu-lalu. Kalau lalu-lalu kan hanya musik selesai gitu kan. Sekarang dia sudah memadukan semua unsur seni yang luar biasa, baik dari tata panggung, seni rupanya, terus kemudian seni gerak, seni tarinya, teaternya, musiknya, dan pilihan lagu-lagunya juga. Dia memilih ternyata ada urut-urutan, wah keren juga ini. Jadi dia boleh dibilang dia adalah salah satu orang yang sangat paham bagaimana bermain di industri kreatif. Setuju nggak? Setuju. Karena yang aku lihat itu gini kan, mungkin Mas Erwin sudah melihatnya bukan konteks seni pertunjukan musik, tapi seni pertunjukan secara global. Ya. Karena kan kalau ngomong seni pertunjukan musik, segmented-nya jelas. Iya, betul. Tapi kalau sudah ngomong seni pertunjukan secara global, dia bisa merangkul beberapa yang lainnya. Iya kan? Iya. Ketika dia dikolaborasikan dengan eksperimentari, dengan tata cahaya, atau dengan tata ini, orang tidak hanya akan menikmati tentang musikalnya, tapi secara sajian, secara visual. Bahkan Mas Erwin itu secara visual di digital dan segala macam itu enak ditonton loh. Banget. Aku seneng banget ketika nonton YouTube-nya dia. Hobi aku nonton YouTube-nya dia. Termasuk ketika lagi rame-ramenya pandemi ini kan, dia kan juga bikin konser-konser virtual. Iya. Dan hebat ya. Maksudnya dia bisa meng-hire orang-orang, kreator-kreator itu untuk bisa bekerja bareng bersama dia. Menghasilkan sebuah tayangan yang tidak sembarang orang dan enak dinikmati. Nah, kesadaran itu kan yang bisa dibangun ya memang dari, kalau secara filosofi kan bicara kegelisahan kan, secara filosofi. Tapi kalau secara umum kan orang melihatnya kalau yes, ini industri kreatif digital butuh percepatan. Tapi kita tidak bisa memungkiri butuh kontinuitas, ya kan, butuh yang namanya produknya juga segala macam hal-hal kayak gitu. Nah, saya melihat di sektor apa ya, bukan di sektor ya, istilahnya di habitnya seni pertunjukan musik itu sudah mulai berkembang biak dan sudah mulai keren-keren itu, apalagi kayak tadi lagu sebelumnya itu kan munculnya beng, tiba-tiba muncul beng, ini muncul beng lagi. Tetapi itu menjadi aset yang luar biasa sebetulnya. Nah, sayangnya terkadang di era-era anak-anak muda sekarang ini, dengan mudahnya kita bisa memperoleh referensi kayak sekaya itu, tapi kadang kita tidak mengaksesnya. Satu, tidak mengakses, tapi jangankan apa ya, belajar ya, mengakses saja enggak. ya benar. Saya sepakat. Ya, akses sudah dibuka, akses sudah terbuka lebar, tapi mengakses apa ya, kita aktif untuk mengakses itu kadang-kala yang kita dangkal. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban.
Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Memang sih, apa ya, makanya kadang-kala ketika ada garapan apa, seni pertunjukan di daerah-daerah gitu ya, saya selalu nonton, kok cuman kayak gini ya? Ekspektasi, apa karena ekspektasiku yang terlalu tinggi, atau bagaimana, aku nggak ngerti, tetapi mungkin aku yang terlalu apa ya, seneng nonton tayangan-tayangan di YouTube yang terbaru, yang bagus-bagus itu, sehingga kadang-kala ketika nonton apa ya, katakanlah misalkan kalau di Pekalongan itu ada yang namanya Pekalongan Art Festival. Iya. Harapanku kan ketika nonton Pekalongan Art Festival ini, wah tontonan heboh. Iya. Dari sisi visual kena semua. Dari sisi garapan kena semua, nggak cuman visual, audionya juga dapat, apalagi tata panggungnya ketika kita nonton live pun kita ngerasa betul berada di situ gitu kan. Ini yang kadangkala masih luput dilakukan oleh kawan-kawan di daerah. Apa masalahnya sebenarnya? Kalau aku melihat ginian, ada beberapa hal. Yang pertama memang kalau versi saya sih, kalau ngomong bicara percepatan, buantere pol. Tapi akhirnya terjebaknya pada hal-hal yang sifatnya nyuwun sewu prematur. Prematur yang gimana tuh? Artinya mungkin secara pondasi, secara konsep apapun, baru sekian persen terus langsung dieksekusi. Ada yang kayak gitu. Terus apa ya? Istilahnya butuh keberanian khusus sebetulnya, butuh keberanian khusus untuk memperjuangkan yang kita pikirkan atau memperjuangkan idealisme. Kadang orang kalau bicara konsepnya event sudah sangat umum, ekspektasinya ada yang tinggi, ketika tinggi dengan equipment, dengan kontennya ini, dengan ini. Tapi nggak selamanya event kan kayak gitu semua. Iya. Ada event-event yang sangat sederhana tapi kena gitu kan. Itu dia. Saya sepakat. Konsep minimalis. Iya. Ya kan. Kalau kita mempelajari seni arsitektur itu kan ada konsep minimalis. Dan ternyata indah juga. Indah gitu. Itu yang kadang-kala aku pikir apa ini nggak pernah dipelajari ya. Iya. Sehingga ketika garap event itu ya pinginnya wah, tapi kosong. Dong sederhana. Ya memang sederhana, tapi karena bukan kesederhanaan itu bukan karena memang terkonsep pingin sederhana, tapi kelihatan mewah. Tapi sederhana karena miskin gitu loh. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Yang menarik dari dunia industri kreatif itu ada hal-hal yang istilahnya hal-hal yang sifatnya sangat memungkinkan. Itu base-nya dari mana kata memungkinkan itu? Ya hal-hal yang kolaboratif sebetulnya. Baik dari segi pemikiran kita, dari pemahaman kita, bahkan segi teknisnya. Contohnya aku punya ekspektasi eventku pengen kayak gini, misalnya kita bicara event. Tapi ternyata equipmentku cuma segini. Nah, kadang orang lupa untuk
pendataan itu dulu.